Di sebuah desa sunyi, seorang kakek tua hidup sebatang kara. Namun takdir mempertemukannya dengan janda beranak satu. Dari kesepian, tumbuh kebersamaan. Dari luka, lahir cinta. Inilah kisah haru kakek tua yang akhirnya menemukan harapan dan keluarga sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa tombol like dan subscribe. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan suara jangkrik di malam hari, hiduplah seorang kakek tua bernama Sastro. Usianya sudah melewati 70 tahun. Tubuhnya kekar, meski kulitnya mulai dipenuhi keriput tanda perjalanan hidup panjang yang penuh kerja keras. Sehari-hari, ia bekerja di sawah, menggenggam cangkul yang seakan menjadi sahabat sejatinya. Namun, di balik kekuatan tubuhnya, Sastro menyimpan satu rahasia besar. Kesepian. Ia telah lama hidup seorang diri. Istrinya meninggal saat melahirkan anak kedua, dan kedua anaknya merantau jauh entah kemana, jarang sekali pulang. Rumah bambu yang rayot menjadi saksi bisu hari-hari tuanya yang sepi. Malam-malamnya sering dihabiskan hanya dengan memandang langit. Bertanya dalam hati, apakah aku akan menutup mata seorang diri? Apakah hidupku hanya akan berakhir dengan kesepian? Suatu pagi, saat Sastro pulang dari sawah dengan pakaian penuh lumpur, ia melihat seorang perempuan muda bersama dua anak kecil duduk di gubuk dekat pematang. Perempuan itu terlihat letih, wajahnya pucat, dan anak-anaknya menangis kehausan. Perempuan itu bernama Miu, seorang janda berusia 32 tahun. Suaminya, seorang perantau, meninggal karena sakit saat bekerja di kota. Sejak itu, Miu berjuang seorang diri menghidupi kedua anaknya. Rina 7 tahun dan Dito 4 tahun. Sastro menghampirinya dengan hati-hati. "Kenapa kau duduk di sini, Nak?" tanyanya dengan suara berat namun lembut. Miu menunduk, mencoba menyembunyikan kesedihan. "Aku hanya singgah sebentar, Kek. Anak-anak kehausan, dan aku tak punya uang untuk membeli minum." Sastro terdiam. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba tumbuh di hatinya. Ia melihat kilasan masa lalu wajah istrinya yang dulu juga sering letih mengasuh anak-anak. Tanpa berpikir panjang, ia memberikan botol air minum yang selalu ia bawa dari rumah. Anak-anak itu segera merebut botol dan meminumnya dengan lahap. Miu menatap Sastro, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Kek. Aku tak tahu harus bilang apa." Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Miu kadang membantu Sastro memasak di rumah bambunya. Anak-anaknya bermain di halaman, sementara Sastro dan Miu berbincang. Lama-kelamaan, Sastro merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Rumahnya yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tawa anak-anak. Miu dengan tulus menyiapkan makanan, menyapu rumah, dan menemaninya berbicara. Namun, kehangatan itu tak lepas dari sorotan warga desa. Bisik-bisik mulai terdengar. Apa pantas janda muda itu dekat dengan kakek setua Sastro? Ah, itu hanya karena Miu butuh tempat tinggal, bukan cinta. Ucapan-ucapan itu menusuk hati Miu. Ia merasa malu, merasa dirinya dianggap rendah. Tapi Sastro selalu menenangkannya. "Biarkan mereka bicara. Nak, orang hanya bisa menilai dari luar. Tak ada yang tahu isi hati kita." Kehidupan mereka yang mulai bahagia mendadak diuji. Suatu hari, kakak ipar Miu datang dari kota. Ia menuduh Miu mempermalukan keluarga dengan tinggal bersama seorang kakek tua miskin. "Bagaimana mungkin kau menyerahkan dirimu dan anak-anakmu pada orang tua itu? Kau hanya mempermalukan nama keluarga." Miu menangis.
Ia merasa terhimpit antara pilihan menjaga martabat keluarga atau mempertahankan kebahagiaan sederhana bersama Sastro. Di sisi lain, anak-anak mulai dekat dengan Sastro, bahkan memanggilnya kakek. Mereka tak ingin berpisah. Kami ingin tinggal di sini. Kakek baik, kakek sayang sama kami, kata Rina sambil memeluk kaki Sastro. Sastro terdiam lama. Hatinya bergejolak. Ia tahu dirinya sudah tua, tak punya banyak harta, tapi ia juga tahu kebahagiaan yang ia rasakan bersama Miu dan anak-anaknya bukan kebahagiaan biasa. Itu adalah harapan baru yang datang di ujung senja hidupnya. Malam itu, Sastro duduk di beranda rumahnya. Miu datang, matanya masih sembab. Aku takut, Kek. Takut anak-anakku direbut keluarga suamiku. Takut dianggap hina karena bersamamu. Sastro menatapnya lekat-lekat. Miu, aku mungkin tua, mungkin miskin. Tapi aku punya hati yang tulus untukmu dan anak-anakmu. Jika kau percaya padaku, mari kita jalani hidup ini bersama. Aku tak bisa menjanjikan kemewahan, tapi aku berjanji tak akan pernah meninggalkan kalian. Miu menangis terseduh-seduh, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketulusan yang begitu dalam. Bukan cinta yang dibangun atas harta, tapi cinta yang lahir dari luka, kesendirian, dan saling melengkapi. Beberapa minggu kemudian, Sastro memberanikan diri. Dengan pakaian terbaik yang ia punya, ia melamar Miu secara sederhana. Tidak ada cincin emas, hanya cincin prak peninggalan istrinya dulu. Miu menerima dengan hati yang bergetar. Bukan karena harta, bukan karena gengsi, tapi karena ia tahu, di balik usia senja Sastro, ada hati yang setia dan siap melindunginya serta anak-anaknya. Pernikahan mereka sederhana, hanya digelar di rumah bambu, dengan sajian seadanya. Namun, tawa anak-anak, senyum Miu, dan tatapan penuh syukur Sastro menjadikan hari itu sebagai hari paling indah dalam hidup mereka. Sejak hari itu, Sastro tidak lagi kesepian. Miu dan anak-anaknya menjadi sumber kekuatan baru. Ia kembali bersemangat mengolah sawah, bahkan mulai menanam lebih banyak padi untuk kebutuhan keluarga. Anak-anak tumbuh dengan kasih sayang. Mereka belajar arti keluarga bukan dari kemewahan, tapi dari kebersamaan. Dan Miu, meski sering mendengar cibiran orang, tetap teguh karena ia tahu kebahagiaan sejati ada di rumah sederhana itu. Waktu berjalan, dan walau usia Sastro terus menua, hatinya tetap muda. Ia sering berkata pada Miu, aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa mendampingimu. Tapi selama aku masih bisa bernafas, aku akan selalu ada untukmu. Beberapa tahun kemudian, Sastro sakit parah. Tubuhnya yang dulu kekar mulai rapuh. Namun, di ranjang sederhana itu, ia dikelilingi orang-orang yang ia cintai. Miu yang menggenggam tangannya erat, dan kedua anak yang sudah tumbuh remaja meneteskan air mata. Dengan suara lirih, Sastro berbisik, terima kasih, karena telah mengisi hari-hari tuaku. Aku tidak lagi kesepian. Aku pergi dengan bahagia. Air mata mengalir deras. Miu memeluk tubuh renta itu, dan anak-anak menangis keras. Meski kehilangan, mereka tahu satu hal. Kakek tua itu telah mengajarkan arti keluarga, arti cinta yang sejati.